Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, wa wafiqna taufiqas salihin, wa wahabna ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin, wa ja'alna minhum wa ma'ahum amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-fatha wal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal qalbi wal jazadi wal ruh wa taubatan nasuh wa rahmatika ya arhamar rahimin. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya. Nah, kitab baru ya. Insyaallah kita akan mempelajari kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, nanti setiap hari Kamis, insya Allah kita di sini. Nanti kedepannya bagaimana, Allah alam ya. Sabtu, pokoknya Kamis dulu ya, bentar. Kamis dulu kita di masjid, ya. Yang lainnya nanti di kamar, di komplek. Nah, langsung muqaddimahnya halaman 2. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran wassalatu wassalamu ala man arsalahu basyira wa nadhira wa ala alihi tahirin wa ashabihi thayyibin. Wa ba'du. Wa ba'du itu biasanya diucapkan oleh khatib setelah membaca alhamdulillah, setelah membaca basmalah, wa ba'du. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'du atau amma ba'du. Ya, bisa dipakai dua-duanya itu. Wa ba'du sama amma ba'du. Nah, di sini juga sama. Ya, wa ba'du. Fa bina'an ala ma huwa muqarrar fi idarati madarisil falahil ijaziyah min tadrisi kitabil hadis. Ya. Ini kita muqaddimah. Nah, apa ini kitab ini tuh? Kitab menerangkan tentang apa? Fabinaan ala ma huwa muqarrar, dan berpatokan terhadap apa yang telah ditetapkan di dalam kampus ya, pondok ya. Idaroh itu kampus, kantor. Madarisil Falah Al-Hijaziyah, Madrasah Al-Falah di Hijaz. Min tadrisi kitabin fil hadis ya, di dalam ya, mengajarkan kitab di dalam fan hadis ya, ini fan hadis. Murahibun, murahabun, murahibun atau murahiban ya, murahib sama murahib. Murahib apa murahib? Murahib itu menghasratkan ya, sesuatu perkataan, kaul yang bisa menghasratkan orang untuk melakukan kebaikan ya, untuk memotivasi orang melakukan kebaikan, itu murahib. Jadi ada hadis-hadis yang murahib ya, hadis-hadis yang buat kita motivasi ya, termotivasi untuk melakukan sesuatu ya. Contohnya hadis murahib fil i'tikaf ya, motivasi dalam i'tikaf, motivasi dalam sholat, motivasi dalam ibadah yang lainnya ya. Yang kedua murahib pakai ha, bukan pakai ghain ya. Murahib sama murahib. Murahib itu peringatan ya, supaya kita menjauhi. Ada hadis-hadis larangan ya tentang zina, bagaimana larangan zina, larangan mencuri, larangan berbohong, larangan hasud dan lain sebagainya. Itu dalam bahasa Arab namanya murahib. Hadis-hadis murahib ya. Atau dalam kata lain tarhib sama tarhib ya. Tarhib sama tarhib ya. Nah, ataya alal abwa bil fikiyah ya. Murahib dan murahib ini datang, keduanya datang ala abwa bil fikiyah ya, menurut bab-bab fikih ya. Di sini bedanya kita kitab-kitab lain ya. Kalau kita belajar kemarin ada Sulukul Murid ya, dia menjelaskan bukan menurut bab-bab fikih. Nah, atau kita menjelaskan hadis kemarin bukan bab-bab fikih, tapi ini hadis-hadis menurut bab-bab fikih. Hadis yang menurut bab-bab fikih. Bab fikih apa? Bab sholat, ya, kemudian setelah bab sholat, bab
zakat, ya, bab puasa, bab haji. Nah, itu sama di sini nanti urutannya bab-bab fikih, tapi bukan membahas tentang fikih, tapi membahas tentang tadi, ya, murahib sama murahib, ya. Qad amartanal idarah madkurah bijam'ihi wa tarsifihi, ya, idarah itu kantor, ya, memerintahkan kepadaku pada kami untuk mengumpulkannya hadis-hadis tersebut, wajah maknahu musta'ina billah, ya, maka kami mengumpulkannya, ya, mengharap atau berpegang teguh kepada Allah atau meminta tolong pada Allah, min kitabit tarhib wa tarhib lil hafidh al-Mundhiri, ya. Kitab ini dikumpulkan dari kitab apa aja, ya, dari kitab al-Murahib atau at-Tarhib wa Tarhib punya Imam al-Mundhiri, ya. Imam al-Mundhiri punya kitab namanya at-Tarhib wa Tarhib, ya, di situ dikumpulkan, ya. Kemudian min kitab az-Zawajir lil Hafidz Ibnu Hajar, ya, dari kitab az-Zawajir punya Imam Ibnu Hajar. Apa isi kitab az-Zawajir, ya? Zawajir itu singkatan aja, asal nama panjangnya tuh Zawajir Anil Kabair. Zawajir Anil Kabair punyanya Imam Ibnu Hajar. Kemudian dari kitab Kashful Hummah, ya, punya Asy'arani, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, ya, 3, ya. Kemudian dari kitab Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin punya siapa? Al-Ghazali, ya, masyhur sekali. Ya, kemudian wa ghairiha minal kutubil masyhurah, dan selainnya, ya, dari kitab-kitab yang masyhur, yang terkenal. Waqad asyarna fi hamishi kulli safhatin ila rawi kulli haditsin wa ilal kitabil manqul minhu ma'a bayani raqmi safhatihi wa adadi ajzaihi wa wada'na bi hamishihi ma'ani ba'dil kalimatil lughawiyyah mimma la budda minhu. Ya, kemudian, ya, kita mengisyaratkan atau meletakkan, ya, di dalam hamishnya, ya, hamish kitab-kitab itu, nah, hamish itu di samping-samping pinggirannya, taklik-taklik itu komentar-komentarnya. Di setiap lembaran itu ada rawinya, rawi hadisnya, ya. Wa ilal kitabil manqul minhu, ya, kemudian kita letakkan, ya, di dalam kitab ini nanti kita letakkan, kata pengarangnya, ya, dari mana kitab atau kalam ini dinukil, ya, dinukil. Ma'abayani raqmi safhatihi, kemudian di halaman berapa, ya, di halaman berapa. Contohnya tadi di sampingnya tuh ada tulisannya tuh Al-Bukhari wa Muslim. Itu safhah, ya, 26 juz 1 di bawah tuh, bawah. Lihat, ya. Ma'abayani raqmi safhatihi wa ada di ajzaihi, ya, dan jumlah juznya. Wa wada'na bihamishi ma'ani ba'dil kalimatil lughawiyyah. Kemudian kami letakkan juga, ya, di bawah taklikannya, footnote-nya itu, ya, makna-makna sebagian kalimat, ya, makna-makna kalimat yang tidak bisa kita pahami, ya, penjelasan makna kalimat mimma la budda minhu, yang harus. Wa nas'alullah an yanfa'a bihi, ya, semoga kita meminta kepada Allah supaya, ya, kitab ini bermanfaat, wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan semoga, ya, dijadikan, ya, apa namanya, kitab ini amal ibadah ikhlasku, maksudnya mengharap kehadirat Allah. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ya, langsung bab pertama. At-tarhibu fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Ya, langsung. Yang pertama at-tarhib, ya, motivasi. Ya. Hadis-hadis tentang motivasi. Di dalam apa? Fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wa ta'allumihi, ya, dan mengajarkan ilmu, ya, wa ta'allumihi, dan belajar ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkan ilmu, ya, wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim, dan apa yang telah datang
di dalam keutamaan ilmu dan al-alim, ya, ahli ilmu, dan al-muta'allim, orang yang belajar. Ya, dari hadis ini tentang talabul ilmi, mencari ilmu, ya, wa ta'lim wa ta'allumihi, ya, dan belajar ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkan ilmu. Wa ma ja'a fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim, dan juga keutamaan ilmu, orang ahli ilmu, dan orang yang mencari ilmu. Ya, langsung. Ya. Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Yurid itu artinya apa? Ingin. Allah bihi, kepada orang tersebut, khairan, kebajikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan ya mengajarinya atau menghantarkannya untuk dia supaya dia belajar. Ya. Artinya bagaimana? Arif, artinya bagaimana Arif? Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang Allah ingin kebaikan untuk orang tersebut, ya, Allah ingin kebaikan, ya, maka yufaqihu fid din, ya, maka dia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Ya, untuk mencari ilmu. Yufaqihu fid din. Untuk mencari ilmu. Jadi kita, ya, orang yang sedang mencari ilmu, di majelis-majelis ilmu, di pondok pesantren, di rumah tahfidz, dimanapun, ya, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kita kebaikan. Ya. Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Ya. Maka Allah tuntun dia untuk belajar ilmu. Maksudnya seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, ini bisa dipahami juga mafhum, ya, dalam usul fikih ada mafhum, ya. Mafhum, bagaimana mafhumnya? Jadi orang yang enggak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya, dijauhkan dari ahli ilmu. Ya, dijauhkan dari dari ilmu dan dari ahlinya. Ya. Gampang kita menandai orang itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Pertama, kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah menginginkan kepada dia kebaikan, Allah dekatkan dia kepada ilmu dan ahli ilmu. Ya. Berbeda dengan orang yang ingin, ya, tidak ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia dijauhkan dari ilmu, dari ahli ilmu, ya. Bahkan disesatkan, gitulah. Nah. Kemudian selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis tentang motivasi kita mencari ilmu. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Ya, mencari ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Ya. Maka apa hukum mencari ilmu? Wajib. Ya, hukum mencari ilmu wajib. Tentu yang disebut wajib di sini ilmu hal. Apa ilmu hal? Ya, ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ya. Kita kan wajib zakat, wajib sholat, maka harus tahu ilmunya. Ilmu tentang haji, kita wajib maka harus tahu ilmunya. Ya. Orang yang tidak disibukkan dengan berdagang, misalkan, ya, talabul ilmi. Di dalam ilmu agama itu ada ilmu muamalah, ya. Maka orang yang tidak disibukkan tidak wajib mempelajari ilmu muamalah.
Tetapi orang yang mau berdagang, ya, wajib dia mengetahui ilmu muamalah, ya, ilmu tajwid, ya. Wajib nggak? Ya, ilmu tajwid wajib nggak? Ya, fardu kifayah. Ya, mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Ya. Mempelajari Al-Fatihah wajib nggak? Wajib, karena digunakan untuk sholat. Ya, kita wajib membaca Al-Fatihah pas sholat. Ya. Juga harus tahu hukum halal haram. Ya, jadi tidak ada alasan, saya nggak bisa. Ya, nggak tahu ini halal, nggak tahu ini haram. Ternyata setelah dikasih tahu menyesal, ya. Kemudian selanjutnya wawadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al-jawahira wal lu'lu'a wal dhahaba. Ya, perhatikan. Wawadi'ul ilmi, dan orang yang meletakkan ilmu atau mengajarkan ilmu, ya, inda ghairi ahlihi, kepada selain ahli ilmu. Ya, kita tahu, ya, kita sudah belajar ilmu, ya, kemudian ingin mengajarkan, tahu bahwa orang yang akan diajarkan itu akan membuat ilmunya itu tidak bermanfaat, ya, misalkan menyalahi ilmunya, ya, sehingga ilmu dibuat untuk kejahatan, kejelekan, ya, menipu orang, ya, itu artinya inda ghairi ahlihi, ya, bukan pada orang yang tepat, ya. Orang yang meletakkan ilmu bukan pada orang yang tepat, itu seumpama apa? Ya, kata Nabi, kamuqallidil khanaziri al-jawahira wal lu'lu'a wal dhahaba. Ya, seperti dia mengalungkan, muqallid apa? Mengalungkan, khanazir apa? Khinzir, babi. Mengalungkan babi, al-jauhar, mutiara, wal lu'lu', lu'lu' juga mutiara, wal dhahab, dan apa? Zahab, emas. Ya, emas, masya Allah. Ya, karena ilmu itu mulia, ya, kita ibaratkan seperti kalung emas, kalung mutiara, ya. Kemudian kalau orang yang bukan ahli ilmu, ya, orang yang bukan ahli ilmu, kok kita dikasih ilmu, ya, kita tahu bahwa dia itu akan menggunakan ilmunya untuk kejahatan, maka kita seperti orang yang muqallidul khanazir bizahab, mengalungkan babi dengan kalung emas. Gimana? Seperti itulah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilmi tabsutu lahul malaikatu asnihataha ridwan bima yuslab. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, ya, tabsutu lahul malaikah. Tabsutu itu membentangkan, lahu untuknya al malaikah, ya, asnihataha sayapnya. Allah akan membentangkan malaikat, ya. Malaikat akan membentangkan sayapnya ridwan bima yutlab, ya, ridho dengan apa yang ia cari. Ridwan bima yutlab. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi tabsatu lahu al malaikah asnihataha ridwan bima yutlab. Ya, mencari ilmu, orang yang mencari ilmu, maka malaikat akan membentangkan sayapnya untuk dirinya karena ridho dengan apa yang ia cari. Ya, begitu besar, ya, keutamaan mencari ilmu, insyaallah. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatan nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, ja'ahu ajaluhu, mendatangi kepadanya ajalnya,
wa huwa yatlubul ilma, ya, sedangkan dia sedang mencari ilmu. Maka jawabnya, laqiyallaha, maka ia akan berjumpa dengan Allah. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyyin, dan tidak ada antara dia dan antara nabi-nabi, ya, artinya sama, ya, sama, derajatnya sama antara dia yang sedang mencari ilmu kemudian wafat, ya, wafat. Nabi kalau wafat, bagaimana kemuliaan di sana di sisi Allah? Mulia sekali. Begitupun orang yang mencari ilmu, sedang mencari ilmu, ketika datang ajalnya, ya, maka tidak ada perbedaan antara kita dengan para nabi, antara orang yang mencari ilmu dengan para nabi, ya, derajatnya, ya, keutamaannya, ya, tapi illa darajatan nubuwah, kecuali satu derajat satu yang tidak sama, apa? Derajat kenabian, ya. Tentu nabi itu udah pilihan Allah, manusia pilihan Allah, ya. Kita nggak bisa pengen jadi nabi, nggak bisa, ya, Arif, nggak bisa pengen jadi nabi, nggak bisa. Derajat nabi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wali masih bisa, Wira pengen jadi wali bisa, ya, tapi jadi nabi nggak bisa. Jadi derajat nabi sudah paling tinggi, ya, Rasul, nabi tinggi, ya. Kemudian di bawahnya talabul ilmi, ya, orang yang mencari ilmu, masya Allah. Kemudian meninggal dalam keadaan mencari ilmu akan disandingkan atau tidak ada perbedaan, ya, derajatnya, ya, sama nabi-nabi, kecuali hanya derajat nubuah, ya, derajat yang tidak bisa kita usahakan, ya. Makanya kalau Arif pengen kayak nabi, ya, bukan pengen jadi nabi, ya, pengen kayak nabi derajatnya, ya, bukan dengan sholat, bukan dengan tirakat, ya, bukan dengan bersemedi, ya, di gunung, bukan, Arif, ya, tapi dengan mencari ilmu kemudian wafat. Gitu, enggak, dengan mencari ilmu, Naam. Fahimtum? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknatlah apa yang ada di dalam dunia. Ya, bukan saya yang ngomong, ya, terlaknat dunia itu. Nabi, ya, Nabi yang mengatakan, ya, dunia itu terlaknat, wa fiha, dan apa yang di dalamnya terlaknat. Illa zikrullah, ya, kecuali zikir kepada Allah, ya, mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, zikir, mengingat Allah. Wa walahu, dan walahu itu dan semisalnya, ya, ibadah-ibadah, ya, semisalnya ibadah-ibadah itu enggak dilaknat itu, ya, salat, zakat, puasa, kita membantu orang, ya, bersedekah, ya. Sedekah itu kita ada di dunia, kan, masih ada di dunia, ya, itu enggak dilaknat itu. Kemudian wa aliman, ya, dia mengkhususkan alim itu kan ilmu kan juga belajar, juga urusan dunia, juga ibadah, kan, tetapi dia mengkhususkan aliman, ya, wa aliman, dan orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang mencari ilmu, ya, bukan orang yang sholat, ya, misalkan mencari ilmu ibadah, bukan ibadah, ya, tetapi dikhususkan, ya, wa aliman wa muta'alliman, ya, bukan termasuk orang yang dilaknat. Alhamdulillah, ya, kita enggak dilaknat oleh Rasulullah, ya, kita enggak dilaknat oleh Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqat an yata'allamal mar'u al-muslimu ilman. Afdhalus shadaqat atau afdhalus shadaqah, ya, paling utamanya sedekah, an yata'allamal mar'u al-muslimu,
yaitu seseorang muslim belajar ilmu, ya, belajar ilmu, summa yu'allimuhu akhahu, kemudian ia mengajarkan ilmunya itu kepada saudaranya al-muslim, saudaranya yang muslim. Ya. Jadi sedekah yang paling afdol. Ya, sedekah yang paling afdol bagi seorang muslim ya adalah dia belajar ilmu. Ya, dia belajar ilmu, kemudian dia mengajarkan saudaranya yang muslim ilmu tersebut. Ya, sedekah. Ya. Kalian belajar, ini sedang sedekah. Saya ngajar, itu sedang sedekah insyaallah. Ya, sedang sedekah insyaallah. Tapi sedekahnya setelah mengajar di sini ya. Sedekahnya setelah mengajar. Kalian masih tahap belajar. Insyaallah. Ya itu sudah dihitung sedekah. Ya. Tetapi orang yang mengajarkan ilmu tanpa dia mempelajari ilmu bagaimana? Apakah dia termasuk afdhalus shadaqat? Ya bukan. Ya, jadi ada runtutannya. Ya. Ada orang yang mengajarkan ilmu tanpa dia belajar ilmu, ada enggak? Ada. Jadi enggak termasuk ini afdhalus shadaqat. Ya, karena ada runtutannya dulu. Ya. Jadi di sini hadisnya bukan mengatakan orang yang mengajarkan ilmu berarti dia bersedekah kepada saudaranya, bukan. Tapi orang yang belajar ilmu, ya kemudian mengajarkan ilmunya kepada saudaranya, ya itulah sedekah. Paling afdol lagi. Yang bukan hanya sedekah, paling afdolnya sedekah. Ya. Sekarang ini banyak ya yang mengajarkan ilmu tanpa belajar. Ya. Kalian tahap belajar, nanti mengajarkan ilmu. Ada orang yang mengajarkan ilmu tanpa belajar, ada nggak? Ada. Ya, orang yang dulunya belajar di kampus umum, ternyata bikin channel YouTube, ya ngoreksi agama, salah, ngoreksi agama. Ya, Ustadz Abdul Somad dihajar, Ustadz Adi Hidayat dihajar, Ustadz besar yang sekolahnya yang menuntut ilmunya beberapa tahun dihajar karena berbeda pendapat dengan dirinya. Dia siapa? Ya, dia siapa? Dia kuliahnya di Fakultas Ekonomi misalkan. Ya. Maka kita jangan mengajarkan sesuatu yang bukan kita ahlinya, ya, yang belum kita pelajari, Ya. Kita belajar ilmu, nah di sini ilmu agama, kita nggak usah ngomongin politik, kita nggak usah ngomongin ekonomi, ya kita ngikutin politik boleh, ya, tetapi mengajarkan yang belum kita pelajari nggak boleh, ya, bukan termasuk afdhalus shadaqat juga. 6. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairu dinikumul wara. Ya, keutamaan ilmu lebih utama dari keutamaan ibadah. Ya. Maka di sini bukan ilmu khairun minal ibadah ya. Ilmu bukan lebih baik daripada ibadah, tapi keutamaan ilmunya, ya keutamaan ilmunya kalau dibandingkan dengan keutamaan ibadah itu lebih banyak. Ya gitu. Ilmu yang diamalkan ya, orang alim nggak diamalkan ilmu itu ada hadisnya sendiri. Orang alim yang nggak diamalkan ilmunya itu bagaimana jeleknya dia, ya, ada sendiri. Wa khairu dinikumul wara, dan sebaik-baiknya agamamu adalah wara. Ya, orang yang berilmu tanpa wara salah. Ya, orang yang beribadah tanpa wara salah. Atau apa itu wara? Wara itu meninggalkan sesuatu yang makruh, misalkan meninggalkan makruh, takut dia terjatuh kepada keharaman. Ya, itu namanya wara. Ya, wara. Ya, misalkan di tongkrongan ya, di tongkrongan ada biasanya kita ada ghibah, ngomongin orang-orang lain. Ya, hukum tongkrongan apa?
Boleh. Ya, tetapi kita takut karena warok, takut nanti jatuh pas di tongkrongan hibah ngomongin orang lain, kita nggak jadi nongkrong. Nah, itu namanya warok. Wa khairu dinikumul warok. Dan sebaik-baiknya agamamu adalah warok. Ya, takut. Wa an Abi Umamah qala dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani. Ya. Dzukira disebutkan li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani, dua orang. Ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Ada dua orang yang disebutkan bagi Rasulullah, pada Rasulullah. Yang pertama itu abid, yang kedua itu alim. Abid apa? Orang ahli ibadah. Alim itu apa? Orang ahli ilmu. Faqala alaihi afdhalus salatu wassalam. Ya, kemudian ya, Nabi SAW berkata, ya, ada sahabat ya, Zukiro maksudnya Su'ila, ada sahabat yang bertemu Rasulullah, kemudian menyebutkan, Rasulullah ada satu orang alim, ya, juga ada satu orang ahli ibadah. Ya, kemudian ditanyakan siapa yang paling afdol? Ya, keduanya afdol. Ya. Maka di sini di hadis yang sebelumnya fadlul ilm wa fadlul ibadah. Ya, keduanya afdol. Tapi siapa yang paling afdol? Ya. Nabi SAW berkata, fadlul alimi alal abidi. Ya, keutamaan alim, orang yang belajar, alal abidi, kepada ya dibandingkan orang ahli ibadah, kafadli, kayak seperti keutamaanku Rasulullah, ala adnakum, dibandingkan ya paling rendahnya dari antara kalian. Ya. Bukan dibandingkan sahabat, bukan dibandingkan tabi'in, bukan dengan tabi'in, paling rendahnya paling rendahnya umatnya. Masya Allah, jauh. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal arda hatta namlata fi hujriha hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan para penduduk langit dan para penduduk bumi, ya, bukan hanya penduduk langit, penduduk bumi yang tampak, hatta namlah, sehingga semut, ya, fi hujriha, di dalam lubangnya, wa hatal hut, ya, bukan hanya yang di darat saja, yang di laut, wa hatal hut, sehingga paus, la yusalluna ala muallimin nasal khaira, ya, la yusalluna ala muallimin nasal khaira, ya, dia akan berdoa kepada orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Ya, alim, orang yang mengajarkan ilmu. Salat di sini apa? Berdoa. Ya, salatnya hamba, makhluk kepada hamba yang lain adalah doa. Kalau salatnya Allah kepada hambanya, rahmat. Ya, rahmat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallah ubisyai'in afdul min fikhi fiddin. Ya. Tidak disembah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih besar penyembahannya min fikhin fiddin, daripada mempelajari agama. Ya, berarti kalau kita ingin mendatangkan ya paling baiknya ibadah, ya maka fikhu fiddin. Wala faqihun wahidun asyhadu alla syaitan min alfi abidin. Allahu alam bisawab. Subhanakallah.